Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba menjawab pertanyaan yang masuk ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ya, di antara pertanyaan itu bagaimana hukumnya orang yang ketika haid atau berhadas besar atau junub, apakah tidak boleh memotong anggota badan seperti potong rambut, potong kuku, dan lain sebagainya? Dan apakah ketika rambut itu rontok dengan sendirinya itu harus dikumpulkan, dan nanti ketika bersuci mandi hadas besar itu harus diikutkan dalam mensucikannya? Oke, terima kasih. Nah, itu pertanyaannya ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gini, seringkali ya teman-teman kita itu kalau ketika hadas besar atau haid ya kan, itu kan rambut rontoknya itu dikumpulkan. Katanya nanti diikutkan mandi, diikutkan disucikan ketika sesuci mandi hadas besar, seperti itu sering itu terjadi ya. Nah sebenarnya itu hukumnya gimana ya? Jadi sebenarnya hukumnya kayak gini, hukumnya orang memotong, ini memotong berarti disengaja ya. Hukumnya orang memotong anggota badan ketika berhadas atau hadas besar ya, hadasnya hadas besar atau haid, junub atau haid ya, itu dimakruhkan. Jadi orang yang berhadas junub ataupun orang yang lagi haid itu dimakruhkan memotong anggota badan, seperti halnya memotong kuku atau memotong rambut atau yang lainnya dari anggota tubuh ya. Itu makruh hukumnya, tidak sampai haram. Jadi hukumnya makruh. Adapun yang jatuh sendiri, kalau jatuh sendiri sih nggak makruh karena nggak disengaja ya. Tapi kalau disengaja hukumnya makruh, nggak sampai haram. Apakah itu harus dikumpulkan? Kalau memang itu disengaja ataupun jatuh sendiri, itu harus dikumpulkan dan disucikan ketika mandi hadas besar, itu nggak perlu. Karena apa? Anggota badan yang terlepas ya, ketika orang itu junub atau ketika orang itu haid, itu sudah tidak bisa disucikan atau sudah tidak bisa suci ketika disucikan ketika mandi hadas besar. Jadi kalau yang sudah terpotong baik sengaja ya, ataupun rambutnya itu jatuh sendiri atau rontok sendiri ya, itu tidak perlu disucikan. Karena ketika disucikan pun tidak akan bisa suci karena sudah terlepas dari anggota badan. Jadi yang bisa suci yaitu yang anggota badan yang masih nempel di anggota orang yang masih hidup tadi. Tapi kalau sudah lepas dari anggota badan itu sudah tidak bisa disucikan. Jadi nggak perlu dikumpulkan ya, nggak perlu dikumpulkan. Jadi kalau yang sudah terlanjur rontok atau sudah terlanjur dipotong kukunya, rambutnya ya udah itu. Tapi hukumnya makruh, diusahakan jangan memotong kuku, memotong rambut atau menyisir rambut ketika haid ya, nanti bisa rontok, itu diusahakan jangan. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya dilakukan memotong secara disengaja itu tidak sampai haram, cuma makruh saja dan tidak perlu dikumpulkan untuk disucikan. Karena apa? Karena yang sudah terputus dari anggota badan itu sudah tidak bisa disucikan kembali. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana status makna dari Al-Quran bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Karena saya sering ketemu sama teman-teman, ketika kita itu bercandaan, itu kita nuduh teman kita, langsung kita diomongin seperti ini, kamu menfitnah saya ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, kamu lebih kejam dari pembunuhan loh ya. Nah itu mohon tanggapannya. Oke, ini saya jelaskan ya, ini sepertinya kayaknya itu sering ya, waktu kecil saya dulu juga kayak gitu ya. Jadi ketika kita itu ngerjain temen
ya, atau memang kadang guyon, kadang juga enggak, kadang juga memang rada sebel sama temen itu kan kayak gitu. Disembunyikan entah sandalnya, entah bolpennya, atau entah bukunya, atau entah barangnya, kan dia nggak tahu siapa, terus akhirnya nuduh temen yang ada di situ. Terus temen yang situ nimpalin, kamu nuduh saya kan nggak yang ngambil. Nah, kamu itu menuduh saya berarti fitnah, kamu memfitnah saya, kamu itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Nah, kok ngeri amat ya, masa nuduh mengambil sandal aja, nuduh menyembunyikan pulpen atau buku atau perkara lain ya, menuduh yang sifatnya nggak sampai membunuh kok bisa lebih kejam dari pembunuhan. Apakah memang artinya seperti itu? Kan gitu, ini yang sering kita dengar ya, yang sering disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Jadi gini, di dalam kitab tafsir ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain itu memang ada ayat yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kalau diterjemahkan secara bahasa kita itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu memang ayat seperti itu bunyinya. Nah, tapi makna fitnah itu bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan orang ya. Jadi fitnah itu bukan berarti menuduh seseorang, itu bukan. Jadi kalau bahasa kita, fitnah itu kan menuduh seseorang, itu fitnah ya kan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, di bahasa Al-Quran, di bahasa kitab-kitab, fitnah itu bukan seperti itu ya. Kalau menuduh itu bahasa Arabnya itu ittiham. Atau kalau di dalam kitab itu ada qodaf ya, ada bab qodaf. Qodaf itu menuduh orang lain berzina. Nah, jadi fitnah itu bukan menuduh kalau di bahasa Arab atau di bahasa Al-Quran atau di bahasa kitab ya. Jadi ini yang perlu difahami dulu. Jadi kalau bahasa fitnah menurut bahasa Indonesia itu memang menuduh orang. Tapi kalau bahasa Arab fitnah itu bukan bermakna menuduh ya. Kalau menuduh itu bahasa Arabnya itu ittiham, atau kalau yang di kitab itu qodaf, menuduh orang lain berbuat zina, itu ada bab qodaf atau menuduh. Seperti itu ya, itu secara bahasa. Jadi penggunaan bahasa yang sering kita pahami itu yang salah ya. Terus makna fitnah sendiri itu apa? Jadi kalau makna fitnah di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab fikih ya, itu fitnah itu maknanya sangat banyak. Jadi fitnah itu ada kalanya fitnah itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Itu fitnah. Atau ada kalanya fitnah itu bermakna kesusahan yang tidak disenangi oleh manusia. Entah itu berupa ujian hidup, kesusahan hidup, hidup susah, banyak cobaan, sering apes. Nah itu kan bisa diartikan sebuah fitnah. Atau kerusakan dunia, seperti diceritakan dalam hadis-hadis itu kan fitnahnya Dajjal ya, kerusakan dunia karena datangnya Dajjal itu kan fitnah juga di dalam bahasa hadis, fitnah. Jadi kerusakan dunia itu juga fitnah. Perkara yang menuju ke dosa itu fitnah, seperti halnya apa melihat wanita cantik itu kan dalam fikih itu kan dapat menjadikan fitnah kan gitu. Dan ada lagi apa ya, fitnah itu sesuatu yang berhubungan dengan keburukan ya. Jadi sesuatu yang buruk itu disebut fitnah, itu juga bisa. Atau kenikmatan yang membuat orang lalai itu juga fitnah. Fitnah indonyo ya kan, digawe sugih itu jadi fitnah, ngalekno ibadah malah macam-macam. Nah itu juga bisa diartikan fitnah. Terus kalau di Al-Quran sendiri yang sering kita sebutkan tadi, yang dikatakan orang fitnah menurut bahasa Indonesia padahal enggak, yang di Al-Quran yaitu yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu artinya apa? Al-fitnah atau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu di dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab-kitab tafsir yang lainnya itu dijelaskan bahwa arti fitnah di dalam ayat itu yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu artinya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Atau dalam kata lain, keluar dari agama Islam setelah orang itu beriman.
Jadi orang sudah Islam, sudah iman, terus dia itu kok menyekutukan Allah, dia itu kok keluar dari Islam, dia itu kok murtad ya. Maka dosa seperti itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Jadi murtad, keluar dari agama Islam, menyekutukan Allah atau syirik itu lebih kejam dari pembunuhan sesuai yang menjadi makna al-fitnatu asyaddu minal qatli di ayat tersebut. Dah, dua ini aja dulu ya, kita sambung kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.